Pilpres sudah selesai, tetapi sekarang masih rame tentang bagaimana 03 ya, Ganjar dan PDIP punya agenda lain gitu ya. Soal pertama, narasi kecurangan ya, soal kecurangan Pilpres mau sampai berujung kepada hak angket gitu. Yang kedua, soal oposisi. Jadi wacana tentang oposisi. Nah, saya bersama Bang Zulfan Lindan. Selamat datang lagi ke Coklat TV, Bang Zulfan. Ini Bang Zulfan, saya kira sangat cocok lah untuk bicarakan mengenai PDIP ya, karena juga punya pengetahuan yang mendalam, inside knowledge gitu tentang PDIP. Bang Zulfan, gimana Anda melihat soal tadi itu, soal hak angket dan oposisi? Mungkin bisa dibicarakan satu persatu dulu dah. Kalau kita bicara oposisi, ya, bentuk oposisi yang dilakukan oleh PDIP itu saya kira persis kalaupun dilakukan seperti masa SBY. Oke. Jadi oposisi ringan lah, bukan oposisi yang ya oposisi itu kan ada soft ada hard ya. Oke. Jadi kita sebut aja oposisi ringan. Oposisi yang kira-kira bisa menerima keputusan-keputusan pemerintah tertentu, kebijakan tertentu, ada juga yang tidak bisa diterima. Oke. Gitu kan. Kita kan kalau bicara oposisi yang full opposition gitu ya, itu kan biasanya sikapnya itu kan dalam hal apapun. Ya. Kan gitu. Nah, oleh karena itu oposisi kita itu kita lihat kalau nanti di dalam parlemen itu semuanya bisa cair. Oke. Bisa cair gitu loh. Itu pengalaman yang saya lihat ya selama ada di parlemen, di partai juga seperti itu. Nah memang di luar itu seperti riuh. Padahal di DPR sudah selesai, ya kan? Walaupun ada 1-2 partai menolak pada case-case tertentu saja. Tidak semua case. Ada case-case tertentu. Misalnya PKS menolak Omnibus Law misalnya. Case itu aja. Tapi banyak sekali. Mungkin 90% keputusan pemerintah diterima. Tapi nggak ramai diberitakan. Nggak gitu ramai diberitakan. Seperti misalnya menerima kenaikan harga BBM, dan persoalan undang-undang pajak, amnesti, segala macam dulu kan. Soal KPK itu kan rata-rata sama. Tidak ada yang fraksi yang mengatakan menolak. Gitu loh. Nah jadi menurut saya bahwa kalau saya melihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan sikap oposisi di Indonesia ini. Ya. Nah, jadi PDIP boleh saja. Ini kan gertakan-gertakan kecil ini. Perlawanan-perlawanan napas-napas terakhir kata orang. Ya kan? Sudah perhitungan quick count kalah. Ya. Kemudian real count-nya juga akan kemungkinan sama. Lalu penetapan nanti 02 jadi presiden. Jadi kan sebelum ke arah situ adalah semakin ancaman-ancaman yang sebenarnya secara politik juga tidak terlalu perlu dipertimbangkan. Hak angket ini kan sudah pernah dicetuskan dulu kan, ketika soal MK kan, tapi kan tidak bergulir. Nah di sini kalau saya melihat juga ini juga tidak akan bergulir gitu. Kita harus tahu bahwa di dalam anggota DPR ini juga tidak hitam putih di dalam mereka memilih antara Jokowi dengan Ibu Mega misalnya, atau antara Jokowi dengan PDIP misalnya. Itu tidak hitam putih semua. Saya orangnya Mega 100%, pokoknya nggak mau Jokowi. Ada yang die-hard seperti itu ada. Tetapi banyak juga yang mereka juga melihat bahwa perlu ada pikiran-pikiran yang bagaimana mengcombine dua ini menjadi satu kekuatan. Gitu lah. Bahkan sekarang ya, di kalangan PDIP sendiri pun ada yang masih begitu. Saya yakin ada. Misalnya kan sekarang begini Mas, orang mulai melihat ya, berpikir coba waktu itu kita calon presiden kita Puan misalnya. Mungkin situasinya beda. Ya kan? Nah kan kita lihat sekarang misalnya mengapa Jawa Tengah itu Ganjar rendah, ambrol, PDIP masih tinggi di Jawa Tengah. Betul. Nah itu kan menunjukkan apa? Artinya memang banyak kader-kader
termasuk caleg-caleg yang mereka juga terpilih, ya mereka tidak peduli nih dengan capres ini. Karena apa? Kami maunya Bu Puan kok. Ya kan? Kalau ini yang diputuskan ya kami tidak menolak, tapi kami tidak mau bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan. Kan kadang-kadang kan kita begitu. Ya kita seperti terpaksa, sebenarnya hati kita tuh nggak nerima gitu loh. Apalagi ini pileg dengan pilpres bareng ya. Jadi dia kan fokusnya harus, energinya kan dia milih yang prioritas apakah untuk kemenangan dirinya dulu atau pilpres gitu. Oleh karena itu ketika ada kebijakan mengatakan bahwa di daerah-daerah yang DPR-nya jadi, kemudian Ganjar pilpresnya kalah, tidak akan dilantik. Saya kira keliru tuh. Mengapa? Karena begini. Sorry, itu aturan itu, keputusan itu tuh benar nggak sih? Memang dikeluarkan oleh PDIP? Ya memang ada disampaikan kan. Itu di wacana yang bukan wacana, memang ada di kalangan PDIP kan begitu. Beberapa, bahkan Aryo Bimo itu, ya kan? Itu kan mengatakan bahwa saya bisa nggak dilantik ini. Saya menang, pilpresnya kalah. Itu nggak perlu seperti itu. Karena kan begini, masyarakat ada yang senang kepada calegnya, karena caleg ini kan ada merekat ini. Ya kan? Melekat betul ini kalau caleg dengan konstituen. Presiden kan belum tentu. Presiden datang ke konstituen kepada masyarakat saat capres saja. Tetapi anggota DPR itu setahun 4 kali ke konstituen. Itu yang resmi. Itu belum lagi yang dia pulang kampung, jalan-jalan, sering ketemu. Ya tentu mereka lebih kenal. Dan mereka merasakan apa yang dilakukan oleh anggota DPR untuk mereka. Ini capresnya nggak buat apa-apa kok buat kami. Gitu loh. Militansi rakyat itu kepada anggota DPR lebih besar. Oleh karena itu tidak perlu ada ancaman tidak dilantik itu kalau misalnya pilpresnya kalah, calegnya menang, nggak perlu. Bisa merugikan partai itu sendiri malah ya. Kan tidak rasional juga pertimbangan keputusan seperti itu, emosional menurut saya. Ya, dan itu pun menurut saya tidak akan pernah terjadi itu. Rugilah. Terus DPR diisi oleh siapa? Orang-orang yang terpilih ini kan orang-orang sebagian besar incumbent. Iya kan? Yang mereka sudah punya nama dan sudah tahu kerja di DPR seperti apa. Ya kalau incumbent-nya semua diganti sama yang tidak pernah di DPR, orang baru apa, PDIP bisa melorot nanti. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi sikap oposisi ini menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan nanti di parlemen itu, orang kan sekarang bicara persentase. Karena bicara koalisi. Kalau hak angket ini digulirkan, maka nanti akan kalah. Dasarnya hak angket ini apa? Gitu loh. Bicara pemilu curang. Ya kan? Ada kecurangan pemilu. Urusannya dengan pemerintah apa? Nah, ini menurut saya ini kan apa ya? Karena orang yang kalah tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Akhirnya langkah yang diambil adalah bagaimana mencari dukungan, mencari simpatik. Dengan mengatakan di sana ada kecurangan. Kan itu aja. Bagaimana membuktikan kecurangan? Itu sulit sekali secara undang-undang pun sulit. MK pun susah. Dan taruhlah misalnya hak angket itu bergulir, terus kemudian mereka menang gitu ya. Itu implikasinya apa sih sebenarnya? Apakah kemudian harus diulang pemilunya atau implikasinya apa? Kalau bicara hak angket kan prosesnya kan impeachment. Ya kan? Nah bisa nggak? Itu kan nanti dibawa ke DPR. Dibahas oleh DPR. Ya kan? DPR bawa terus kirim ke MK. Di proses di MK. MK melihat ini logik nggak nih? Hubungannya hak angket ini dengan kecurangan pemilu. Yang melakukan kecurangan itu siapa? Toh kalau ada kecurangan, 01 curang, 02 curang, 03 ada curangnya. Iya kan? Soal pinter atau bodoh aja main-main curang ini. Soal punya kekuatan dan modal aja. Saya sumpah Anies pasti timnya pakai ada kecurangan. 03 ada kecurangan, 02 ada kecurangan. Jadi kalau bicara kecurangan, tiga-tiganya ini curang. Jadi jangan dianggap 02 aja yang curang. Ya kan? Sebagai orang Islam, mari kita sumpah-sumpahan pakai Al-Quran. Ya kan?
uangnya dari mana, apanya semua. Jadi ini kadang-kadang mau benar-benar sendiri memanfaatkan orang lain, dikira rakyat ini bodoh. Soal curang ini semua ada curang nih. Nah, jadi jangan mengklaim seolah-olah 02 curang. Jadi, nah Mahfud itu kan waktu dulu dia di ketua MK kan bilang selalulah yang kalah itu bilang yang menang curang, ya kan? Betul. Jadi sama saja, ini kan persis seperti kasusnya 2014-2019. Pak Prabowo mengatakan timnya Jokowi curang. Sini juga mengatakan ini curang. TSM dulu itu ya. Terstruktur sistematis dan masif. Ya kan gitu. Itu ada. Nah, bagaimana membuktikan terstruktur? Terstruktur itu kan berarti memang dibangun mulai dari atas sampai ke bawah kan. Ada desainnya. Desain gitu ya. ada nggak tuh? Satu. Kedua, sistematis, direncanakan. Memang sudah direncanakan sejak awal, ada nggak? Terus masif, terjadi di seluruh provinsi misalnya, atau di banyak, lebih dari 50% provinsi, kabupaten, ada nggak? Ini menurut saya gorengan-gorengan seperti ini sebenarnya nggak dewasa-dewasa kita berpolitik. Ditambah lagi entah tokoh antah berantah dari mana muncul segala macam, bikin ini, bikin itu, tambah kacau. Tapi saya senangnya gini melihat ya, publik kita, rakyat kita udah dewasa, tidak terpancing dengan yang gini-gini gitu. Nah ini hanya kelompok-kelompok kecil aja, yang nggak tahu saya tujuannya apa ya. Ya daripada tenggelam dengan ada isu ini muncul lagi, orang tidak lupa lah gitu. Oh ada lagi dia. Tapi besok ada apa? Oh dia lagi ya gitu. Oh lo lagi gitu kan? Nggak orangnya itu aja gitu. Menurut saya politik ini kan bukan sesuatu yang sederhana. Apalagi ingin menggulingkan satu pemerintahan. Itu kan harus mereka kerja keras. Ya kan? Ini kan orang-orang yang menurut saya tidak kerja keras. Orang duduk-duduk, kongko-kongko, bicara, ya kita mau bikin apa? Oh ini ada kecurangan, bikin pernyataan gitu kan. Politik itu kan harus bangun organisasi, leadership-nya, kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat secara secara masif kan. Ini kan nggak ada, Mas. Jadi ya oposisi kita nih, oposisi kalau kita bilang pelangi, warnanya terlalu bagus. Oke. Ya kan? Nah, ini oposisi asal-asalan. Asal-asalan. Tapi gini Bang Zulfan ya, soal oposisi ini, saya menarik ini. Kan tadi Bang Zulfan bilang bahwa oposisinya itu selama PDIP di masa pemerintahan SBY kan sektoral. Ya kan? Tapi kan juga ada yang memberikan apresiasi kepada PDIP karena Bu Mega kekeh untuk menolak masuk kabinet. Jadi oposisinya diukur dari itu, nggak mau di luar atau di dalam. Nah, dari segi itu. Kalau menurut Bang Zulfan gimana penilaian semacam itu, bahwa PDIP punya track record oposisi karena mereka nggak mau, ini kan misalnya yang membedakan dengan misalnya Nasdem atau nanti PKB kalau misalnya bergabung gitu. Menurut saya itu sih oposisi formalistik ya. Tidak secara formal tidak ada dalam struktur, tapi sebenarnya di luar seperti saya katakan di parlemen tadi tidak ada oposisi. Oke, ya. Karena kan di dalam DPR sendiri kadang-kadang anggota partai koalisi pemerintah, fraksi, atau anggota partai, atau anggota parlemen, itu bisa bekerja sama dengan partai yang oposisi untuk mengambil satu keputusan. Saya misalnya, waktu itu PKS, Gerindra, dan PKB ada di luar. PKS, Demokrat dan Gerindra ada di luar. Nah, kita Nasdem ada di dalam koalisi pemerintahan. Tapi sering juga apakah Nasdem atau Golkar, ya, gitu, atau PKB misalnya. Pokoknya koalisi pemerintah lah. Koalisi pemerintah, kita kadang-kadang keputusan kita bisa bergeser ke yang oposisi di parlemen. Oke. Ya. Selama itu bukan sesuatu hal yang sifatnya strategis kan gitu. Ya. Tapi kalau yang strategis rata-rata hampir sama kok. Tidak ada beda gitu. Nah jadi menurut saya ya sekedar hanya tidak masuk dalam kabinet, ya kan. Jadi sebenarnya kalau di dalam oposisi di luar negeri itu kan kalau kita lihat di Amerika kan pokoknya banyak sekali keputusan republik. Betul-betul antara Republik dengan Demokrat gitu. Atau semua total kan? Yes. Atau Inggris misalnya
buruh dengan ya konservatif gitu kan. Itu ya kalau parlementer ya. Iya kalau parlementer ya. Nah, tetapi kan nggak ada bedanya kalau kita bicara oposisi kan. Artinya mereka memang harus tegas dari keputusannya itu dari awal sampai akhir memang berbeda. Namanya aja kabinet bayangan. Ya, kabinet apa ya? Iya, pokoknya dia harus menjadi alternatif kan? Government lah gitu. Iya. Banyak perbedaan-perbedaan yang mereka lakukan. Kalau kita lihat kan di sini enggak, Mas. Gitu. Tidak ada dalam kabinet, tetapi keputusan-keputusan pemerintah tetap disepakati di dalam. Kan itu sebenarnya yang substansial itu kan di sana. Bukan soal masuk kabinet atau tidak. Enggak. Substansinya kan di sana di situ, gitu. Ya. Terus ini Bang, kalau juga ini masih terkait satu oposisi. Lagi nih. Oke. Misalnya, kita bilang oposisi, tapi coba kita cek, yang paling banyak jadi komisaris tuh yang oposisi atau enggak? Oh. Iya kan? Itu aja. Iya. Nah, rekomendasi siapa yang paling banyak menjadi komisaris dan direktur BUMN itu? Nah, ini kan permennya di parlemen. Oke. Gitu. Enggak, ini saya pertanyaan saya terkait dengan soal ini nih, soal logistik. Kan ada yang bilang kalau dalam parpol sistem kepartean Indonesia itu kenapa muncul politik kartel ya? Maksudnya partai-partai yang tadinya saling berhadapan, tapi ketika ada pemenang yang satu ini pemenang, kemudian berkerumun ke situ, gitu kan? Nah, oposisi itu agak sulit untuk dijalani karena kering. Jadi oposisi itu menjadi oposisi itu menderita gitu loh. Jadi itu di luar parlemen. Oh, oke. Di dalam parlemen semua menikmati. Iya kan? Ya. Di dalam bisnis sama-sama menikmati, Mas. Itu jadi nggak benar juga itu. Nggak benar. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa soal kering atau basah itu nggak relevan lagi nih antara oposisi dengan enggak. Karena di parlemen sama aja. Iya, betul. Mungkin yang oposisi bisa dapat porsinya lebih besar. Karena yang menterinya takut. Iya. Nah, jadi logika-logika yang kita suka lihat apa yang terjadi di luar kadang-kadang nggak terjadi di sini. Nggak teraplikasikan gitu teraplikasikan di sini. Nah, terus gini, ini mungkin juga ini saya tertarik dengan soal oposisi karena Bang Zulfan yang banyak tahu lah mengenai apa yang terjadi, dinamika realnya gitu ya. Taruhlah misalnya nanti betul-betul katakan aja Nasdem jadi masuk. Ya, koalisi besar Prabowo itu kemudian menyerap juga Nasdem dan PKB misalnya ya. Yeah. Terus kemudian kalau toh misalnya P3 lolos threshold gitu ya, itu juga mungkin masuk situ katakan aja itu. Terus tinggal PDIP tetap nggak mau nih sama PKS gitu. Nah itu menurut Bang Zulfan gimana itu misalnya andekan ini kan seakan-akan wah ini perbedaannya kalau PKS dengan Kim gitu kan orang bisa membacanya perbedaan ideologis kan yang satu Islamis, yang satu nasionalis katakan aja gitu. Tapi PDIP kan nasionalis gitu. Jadi dari aspek ideologi gitu, ideologi kepartean andekan PDIP dan PKS yang di luar itu menurut Bang Zulfan gimana nanti dinamikanya itu? Dan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. PKS akan masuk ke dalam pemerintahan, ya kan? Udah capek juga oposisi, ya kan? Bukan oposisi, udah capek berada di luar pemerintahan, masuk dalam pemerintahan, ya kan? Apalagi mereka punya histori dengan Prabowo. 2 periode pemilu, 2 kali pemilu, 2014, 2019. Tapi di situ ada gelora. Kenapa? Katanya PKS karena hambatannya bukan soal Prabowo-nya, tapi geloranya katanya. Iya, kan nggak ada. Itu semuanya bisa lah. Iya. Saya kan termasuk kan SBY juga kan ada apa tuh PKN ya. Oh, oke. Ya kan? Walaupun tidak tegas mengatakan dukung Prabowo, tetapi kan kira-kira arahnya ke situ. Jadi menurut Bang Zulfan PKS kecenderungannya nanti akan terus dia kalau oposisi bagaimana? Mau dengan jadi begini, kalau dia bergabung, oposisi bergabung dengan PDIP, ini kan tadi terlalu sulit. Adian Napitupulu saja misalnya sudah mengancam. Kalau memang ini terjadi sinergi antara PDIP dengan PKS, saya mundur dari PDIP. Nah ini kan Adian bukan sendiri, pasti banyak lagi. Resikonya terlalu besar.
Nah kan kalau oposisi masing-masing lucu juga kan, mau ngapain? Dari segi PKS-nya juga mungkin juga nggak bisa Sama saja iya kan, kan? kayak ada yang bilang ini kayak minyak dan air gitu. Iya. Nah jadi menurut saya itu sulit. Akhirnya apa? Yang paling mungkin tidak masuk dalam pemerintahan itu hanya PDIP. Kalau PKS sih kemungkinan besar menurut saya masuk. Rugi dia nggak masuk. Nah jadi memang memang PDIP lah yang paling siap untuk tidak masuk. Sepengertian oposisi kita masih kita katakan dengan skala umum aja dulu ya. Bahwa tidak masuk dalam pemerintahan. Ya kan? Jadi hanya PDIP yang siap. Sedangkan yang kita bilang PKS bukan nggak siap, dia hanya berpikir ngapain. Ya sendiri. Kita juga nanti nggak dihargai juga sama PDIP, dia bilang. Ya kan? Lebih bagus kita masuk aja ke dalam pemerintahan. Dapat 2 menteri lumayan lah. Dan saya kira itu bagus lah ya ke depan untuk memperkuat pemerintahan ini. Sehingga memperkecil problem lah. Gitu. Dan kalau Nasdem sudah masuk, kemudian nanti P3 masuk, PKS nggak masuk, rugi sendiri dia, ya kan? Mungkin PKS lebih yang pertama sekali masuk sebelum yang lain. Dan itu hubungan elit PKS dengan Pak Prabowo kan sebenarnya nggak pernah ada clash yang nggak ada clash dan tidak PKS secara organisatoris juga tidak pernah menyerang Prabowo kan. Ya kalau debat-debat atau di anggota itu biasa, tapi struktur elit PKS itu tidak ada yang menjelek-jelekan atau menghantam atau mengkritik yang tajam yang kira-kira menyebabkan perpecahan konflik antara Prabowo atau Gerindra dengan PKS itu nggak ada. Mereka tuh punya chemistry jauh, Mas. Bahkan lebih mudah Prabowo menerima PKS daripada Nasdem dan PKB. Itu ya. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi bagi Prabowo lebih mudah berkomunikasi dengan PKS gitu loh. Kalau ini Bang, tadi soal misalnya Bang Zulfan bilang bahwa kalau kemungkinan justru yang kemungkinan untuk beroposisi itu PDIP. Tetapi kan di sisi lain PDI kan juga ada upaya-upaya pendekatan nih antara misalnya Pak Jokowi lah ya dengan PDIP kan ada wacana tentang saya nggak tahu seberapa benar ya itu misalnya Pak Jokowi pengen bertemu Bu Mega terus kemudian melalui Sultan. Saya nggak percaya itu. Nah itu makanya terus juga tapi juga misalnya Mbak Puan itu kan juga hubungannya baik dengan Pak Luhut, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Nah maksudnya bisa aja justru skenarionya malah PDIP yang masuk, PKS yang di luar gitu. Tapi yang soal yang tadi Bang Zulfan nggak percaya itu bisa dijelaskan nggak itu? Saya nggak percaya. Mana mungkin Pak Jokowi apalagi lewat Sultan, ya kan? Untuk ketemu Bu Mega mau ngapain? Nggak ada. Dan kan kita udah tahu bagaimana Pak Jokowi itu juga sudah tahu sikap Ibu Mega seperti apa, ya kan? Bahwa walaupun Ibu Mega ini katakanlah tidak dendam, tidak apa, tapi dia untuk komunikasi itu berat. Pak Jokowi itu udah tahu itu. Kau pakai Sultan. Kalau dia mau lebih mungkin pakai Mbak Puan dong. Atau Mas Nanan. Yang lebih dekat lagi tiap hari ketemu. Jadi ini isu yang dibuat harus Sultan, apa itu nggak mungkin. Jauh sekali. Atau seperti Pak Jokowi kirim bunga ulang tahun itu. Saya nggak percaya itu. Tapi kan memang kirim bunga kan? Iya, tapi siapa yang kirim? Apakah Pak Jokowi? Oh, oke. Kadang-kadang kan begini, ada kawan Pak Jokowi yang ingin betul supaya ada rujuk antara ibu sama Pak Jokowi. Nah, dia ambil langkah ini, gitu loh. Supaya goncangan politiknya agak sedikit menurun kan. Jadi ini memang kita melihat politik itu mungkin juga perlu semiotika ini Bang. Iya. Studi tentang simbol-simbol. Ya. Nah, politik itu kan juga bukan hanya soal apa yang terucapkan secara verbal atau apa, tapi simbol-simbol ini memaknainya gimana gitu. Ya simbol itu kan sebenarnya udah sejarah kehidupan manusia sejak Nabi Adam, Mas. Iya betul. Kita ini kan selalu berkomunikasi dengan Allah pakai simbol kan. Pergi haji pakai simbol, ada zakat, ya kan, ada puasa. Kan gitu. Iya. Ini semua kan simbol-simbol nih.
Apalagi politik ya. Nah, apalagi politik. Itulah. Jadi simbol kekuatan politik itu di Islam itu kan terbangun lewat Ka'bah. Dulu kan selalu kita lihat siapa yang menguasai Ka'bah. Ya. Sampai kan zaman Bani Umayyah itu bagaimana perang berkali-kali sampai ada yang membakar Ka'bah untuk merebut Ka'bah dari tangannya Abdullah bin Zubair misalnya. Muawiyah sudah kuasai semua, tapi Ka'bah yang belum. Mekah tidak dikuasai, masih oleh Abdullah bin Zubair. Intriknya kan macam-macam itu. Betul. Nah, jadi menurut saya memang ini kan rebutan-rebutan. Kalau sekarang kan posisi kan simbolnya itu kan presiden gitu kan. Ya. Nah, jadi serangan-serangannya kan ke arah situ. Betul. Jadi politik simbol itu menurut saya memang sangat penting. Nah, jadi mari kita kembali membangun simbol-simbol politik. Iya. Saya kira ini penutup yang membuat kita punya kesempatan atau punya alasan untuk nanti melanjutkan wawancara kita lagi, Bang. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Zulfan. Ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.